Ngomongin keakraban manusia dengan hewan seperti kucing, anjing, kelinci, atau burung sudah menjadi hal biasa yang bisa ditemui di sekitar kita. Bener gak lur? Mungkin kalian juga punya hewan peliharaan di rumah. Kita mungkin sering mendengar dan melihat potret persahabatan manusia di antara hewan-hewan tadi. Bahkan saking sayang dan gemesnya sama hewan peliharaan, ada yang sampai waktu tidur pun dibawa ke tempat tidur dan mereka tidur bersama. Lucu kan bro? Tapi bagaimana jadinya jika manusia bersahabat dengan binatang buas dan liar seperti singa, buaya, dan hewan-hewan ganas lainnya? Membayangkannya saja sudah ngeri dan merinding bro, jangankan harus bersahabat. Bertemu di perjalanan saja mungkin saya mah sudah lari terbirit-birit. Tidak. Tapi persahabatan antara manusia dengan hewan buas juga bukan hal yang asing terdengar. Pasti di antara kita ada yang sering mendengar kisah persahabatan antara manusia dengan binatang-binatang buas. Dan menariknya lur, ternyata ada loh orang-orang yang terbiasa hidup dan bersahabat bersama binatang buas dalam kesehariannya. Kalian penasaran gak seperti apa mereka bisa menjalin persahabatan bersama binatang-binatang buas ini? Di video ini Abu Bas sudah merangkum 5 orang yang bisa menjalin hubungan akrab dengan hewan-hewan liar dan berbahaya. Bahkan mereka bersahabat dalam kehidupan sehari-hari layaknya persahabatan sesama manusia. Jadi yuk langsung kita simak videonya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk mengaktifkan tombol subscribe sebagai dukungan untuk channel ini, karena subscribe dari kalian bagi kami sangat luar biasa. Number 5. Di urutan kelima, ada Panji petualang yang bisa akrab dengan semua jenis ular. Siapa yang gak kenal dengan nama Panji petualang bro? Terlalu. Muhammad Panji yang populer dengan nama Panji Petualang, pria kelahiran 27 Juli 1989 asal Jakarta ini dikenal dari aksi akrabnya dengan berbagai jenis ular liar yang berbisa dan sangat berbahaya. Menurut informasi yang berhasil tim Amuba kumpulkan, Panji memang sudah memulai keakrabannya pada ular sejak dia masih anak-anak. Bahkan dari sejak dia kecil, Panji sudah mulai menyenangi binatang ini. Karena suasana rumah kediaman Panji dulu berdekatan dengan area persawahan dan Panji sering nemu macam-macam ular. Tapi yang mengherankan, hewan-hewan ini dibawa ke tempat ngaji dan sekolah oleh Panji dan bahkan dijadikan teman bermain-main oleh dia. Keren kan bro? Salut gue sama Bang Panji. Malahan karena Bang Panji memiliki rasa sayang pada semua hewan, Bang Panji juga pernah menangis gara-gara ayahnya pernah membunuh seekor ular. Wah, Bang Panji memang luar biasa ya bro. Harus dijadikan contoh guys. Ada ular sekecil ibu jari pun saya mah enggak sih bro kalau harus membunuh mah. Soalnya saya termasuk fobia sama binatang yang atuh ini. Ya, saya menjauh lah. Asli euy urang mah rada borangan euy korai mah. Bahkan karena kepopulerannya Bang Panji sebagai penakluk ular, Bang Panji sering mengisi beberapa acara stasiun televisi. Salah satu acara Bang Panji di televisi yang saya ingat kalau gak salah, acara petualangan Panji yang tayang sejak 2008 sampai 2012 deh, kalau gak salah. Number 4. Di urutan keempat ada seorang wanita cantik bernama Marlis yang bisa akrab dengan binatang buas jenis cetah. Berada di tengah-tengah kawanan cetah yang nampak buas dengan geraman serta gigi dan sorotan mata tajam, mungkin saya mah sudah lari kocar-kacir bro. Tapi tidak sama cewek cantik berambut pirang ini. Dia malah seperti asik bermain bersama dengan banyak cetah yang mengelilinginya. Mau dong main-main sama Marlis? Marlis merupakan seorang konservasionis di Namibia, sebuah negara yang terletak di barat daya Afrika. Marlis memang paling dikenal bisa berteman akrab dengan cetah. Bahkan tampak dia dan kucing besar ini memiliki sebuah koneksi khusus yang membuat hewan ini tidak berdaya untuk menyerangnya. Cetah saja luluh hatinya, apalagi saya. Wow! Kira-kira kalau saya jadi pacar Marlis bagaimana bro? Cocok gak? Mau dong. Duh ajig ngajak roke. Bis ah. Number 3. Di urutan ketiga ada Degses yang menjalin persahabatan dengan beruang madu. Seperti yang kita semua tahu, semua jenis beruang liar itu termasuk binatang yang bisa saja menyerang dan berbahaya pada manusia, tapi tidak bagi pasangan Degses dan istrinya.
Pria bernama Degses memilih beruang untuk dijadikan sebagai binatang peliharaannya. Saking akrabnya dengan Ses, beruang besar itu bermain-main dan tampak membuka mulut besarnya seakan mau menggerogoti kepala pemiliknya. Tapi itu hanyalah bercandaan mereka. Bahkan saking manjanya, beruang itu menganggap si pemilik sebagai bonekanya yang bisa diajak bermain-main sebagai ungkapan rasa sayangnya pada pemilik. Dia dan istrinya memang menjadi salah satu pasangan yang berani untuk berinteraksi dengan binatang buas tersebut. Dan ternyata pasangan ini tidak hanya memelihara satu beruang, karena masih ada dua beruang bernama Tank dan Medbam yang tinggal di halaman rumahnya di hutan Amerika Serikat. Number 2. Di urutan kedua ada Pak Ambo yang menjalin persahabatan dengan seekor buaya muara. Jika kita menganggap buaya sebagai predator dan binatang yang berbahaya di air tawar, tapi tidak untuk Pak Ambo. Pak Ambo malah menjalin persahabatan dengan salah satu buaya yang dia beri nama buaya Rizka. Pria bernama Ambo asal Bontang, Kalimantan Timur ini menjalin persahabatan dengan seekor buaya muara saat buaya ini ditemukan oleh Pak Ambo di sungai dekat pabrik pupuk Kalimantan Timur. Saat pertama ditemukan oleh Pak Ambo, ukuran buaya Rizka hanya sepanjang 1 meter, dan sekarang buaya ini sudah berukuran sekitar 4 meter. Pada waktu pertama Pak Ambo menemukan buaya ini, Pak Ambo memberinya makan dan ternyata buayanya jinak. Berawal dari situlah Pak Ambo memiliki rasa ingin memeliharanya. Pak Ambo sendiri sudah memelihara dan bersahabat dengan Rizka selama 14 tahun. Pak Ambo menaksir umur dari buaya yang dijadikan sahabatnya ini berusia 23 tahun. Tidak hanya sebagai hewan peliharaan, pria bernama Ambo ini sudah menganggap buaya betina ini sebagai anak sendiri. Pak Ambo juga kerap memandikan dan mengelus-ngelus buaya tersebut. Bahkan saking akrabnya Pak Ambo dengan buaya ini, saat buaya dipanggil oleh Pak Ambo, buaya tersebut juga langsung mendekat. Wah, ngeri-ngeri sedap ya lur. Keren deh Pak Ambo. Semoga Pak Ambo selalu sehat. Number 1. Di urutan ke-1 ada Abdul Soleh yang sangat bersahabat dengan seekor harimau benggala. Pria berusia 35 tahun asal Malang, Jawa Timur yang akrab dipanggil Cak Soleh ini sudah lama menjalin persahabatan dengan seekor harimau jenis benggala. Cak Soleh sudah bersahabat dengan seekor harimau kurang lebih sekitar 13 tahun saat pertama dia mendapatkan harimaunya dari sumbangan salah satu sekolah Islam di Malang. Harimau spesies asli India itu diberikan kepada Cak Soleh lantaran pemilik sebelumnya mengaku tidak dapat merawatnya. Pada saat itu usia harimau baru berusia 3 bulan. Kisah persahabatan keduanya mulai terjalin dan hubungan keduanya semakin dekat seiring berjalannya waktu. Bahkan menurut Cak Soleh, dia menghabiskan hampir setiap menit di sepanjang harinya bersama harimau peliharaannya itu. Tidak hanya sekedar memberi makan dan mengajaknya bermain, mereka tak jarang tidur di kandang pada kebun seluas sekitar 1000 meter persegi itu. Cak Soleh sadar betul saat dia bermain dengan harimau sangatlah beresiko, sebab ketika harimaunya diajak bercanda, dia bisa mencakar atau menggigit hingga membuat Cak Soleh sedikit terluka. Bahkan menurut Cak Soleh, pria berumur 35 tahun ini, dia mengatakan jika dirinya sering mendapatkan luka cakaran dan gigitan saat bermain-main bersama harimau peliharaannya ini. Itu tadi 5 orang yang bisa menjalin hubungan harmonis dengan binatang-binatang buas dan sangat berbahaya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu kembali di video berikutnya. Saya sebagai voice over versi Komodo dari channel Amboba mengucapkan hatur nuhun. Eusi cangcut miyabi. Au au au.